Masa cuman segitu doang diskriminasi nih buat warga. Lu udah aja deh nggak usah kerja gitu kan, lulus kuliah ngapain lu kerja gitu ya. Halo Sobis, balik lagi barengan sama Jas Permana sekarang di sini dan kita balik lagi di YouTube channel IndyBiz. Seperti biasa dong, banyak banget yang bakal Jas obrolin sekarang ini barengan sama narasumber yang pastinya oke banget juga ngebahas soal bisnis UMKM yang pastinya juga banyak banget insight-insight yang bakal kamu dapetin dari setiap narasumber yang bakal Jas ajak ngobrol. Tapi kalau misalnya sekarang ini Jas pengen manggil buat kamu nih yang sering banget main di gunung atau misalnya traveling aja seperti biasa. Mungkin kayaknya karyanya salah satu narasumber hari ini mungkin pernah kamu pakai nih kalau misalnya lagi traveling. Tapi sebelum ke sana, Jas pengen profiling dulu nih sekarang ini, pengen baca dulu salah satu profil dari narasumber sekarang ini. Bearpath, Sobis. Bearpath merupakan salah satu brand sendal traveling asal kota Bandung yang terinspirasi dari sosok hewan beruang yang dikenal kuat, kokoh, dan tangguh di alam liar. Waduh, Bearpath sendiri berdasarkan dari esensinya tadi itu ya, ingin memberikan kualitas serupa nih pada produk sandalnya. Dan pas banget, di sebelahnya aja sekarang ini ada Mas Niza sebagai founder dari Bearpath. Gimana kabarnya Mas? Baik Mas? Alhamdulillah. Gimana nih kesibukan produksi brand sekarang ini nih? Kesibukannya ya masih produksi ya. dan reproduksi. Jadi berarti kesibukannya masih banyaknya yang ngecek bahan ya Mas ya. Ngecek bahan sama mengulang lagi ya. mengulang produksi, pesan ulang lagi, lagi. Ya gitu-gitulah. Itu mungkin bisa jadi dibilang adalah salah satu suka dukanya memiliki sebuah brand ya sekarang ini ya, berarti bisa ya. dibilang gitu ya. Karena ngecek ulang produksi segala macam harus diulang. Waduh, segala macam. Gak segampang itu ya sebenarnya. Sebenarnya ya kalau memang sudah ranahnya udah agak masif gitu ya. Mungkin jadi agak puyeng juga sih. Ya, pasti. Dan agak jenuh. Agak jenuh karena juga. Ya itu aja sih gitu. Oh oke. Belum lagi kalau misalkan memang udah mulai banyak gitu ya. Dan misalkan kita punya gudang nih untuk stok bahan baku gitu kan. Nambah lagi, ada produk baru lagi, warna baru lagi. Ya. Gudangnya tetap misalkan gitu, ukurannya segitu ya jadi masalah lagi gitu. Dan masalahnya masih tetap itu aja sih gitu. Oh ya, oke. Masih itu aja. Makanya mungkin sabar juga kalau misalnya ada yang request produk ya sekarang ini ya. Ini kapan nih dijual lagi? Kapan nih? Artikel ini kenapa udah habis aja sih Min? Itu kan pasti banyak yang komplain gitu ya. Size besar nih gitu. Iya. 47. Iya. Yang 50 ada enggak 50 gitu. Masa cuman segitu doang diskriminasi nih buat warga Indonesia. Cuman tetap kita pasti usahakan itu. Memang cuman agak lama aja. Betul, karena memang kita tetap butuh masukan ya, input untuk demand sekarang tuh sepertinya apa sih gitu. Tetap kita tampung ya. Ditampung ya. Tapi mungkin proses produksinya itu ditunggu aja dulu. Iya betul. Ya, karena itu tadi sedikit curahan ya. Iya, ada banyak permasalahan nih. Banyak yang di luar prediksi soalnya ya. Betul. Tapi sekarang ini nih Mas Niza, tadi kan kita kayaknya langsung lompat sedikit ya, pembahasannya udah langsung turun ke produksi gitu. Kayaknya mungkin di sini Sobis juga banyak yang pengen tahu juga gitu. Di sini sebenarnya Bearpath nih, tadi kan di awal sempat dibahas sedikit ya bahwa sebenarnya namanya terinspirasi dari beruang gitu. Nah tapi sebelum ke nama, sebelum ke akhirnya terjun memutuskan untuk bikin bisnis ini boleh diceritain dulu nggak di awalnya seperti apa sih prosesnya? Oh, dari awalnya tuh jadi mungkin ketika itu saya tuh memang ketika kuliah ya, dari memang punya hobi gitu ya. Hobinya tuh beberapa di sepeda motor, sepeda gitu kan. Dan ternyata barang kan ini misalkan sepeda motor tuh kan ada modif nih misalkan. Sepeda juga misalkan pengen ganti nih shock breakernya nih, bagian depannya, bannya atau apa gitu. Nah ini ada barang-barang yang tidak terpakai gitu. Saya jualin deh, saya posting gitu ya di Kaskus. Waktu itu di Kaskus masih ya. Gitu. Jadi ternyata laku gitu kan. Packing sendiri lah apalah gitu. Nah dari situlah ibaratnya ada temen juga karena saya keseringan main di Kaskus. Temen bilang, wah lu
udah aja deh nggak usah kerja gitu kan, lulus kuliah ngapain lu kerja gitu ya, lu cocoknya jadi pengusaha gitu. Oke, iya. Di situ kan bingung juga lah, kok dia bisa ngomong gitu kan, kenapa dia bisa ngomong gitu, Iya. ternyata ya karena kebiasaan saya itu gitu. Oke. Dan ternyata temen yang saya yang bilang begitu tuh memang dia pengusaha waktu Oke, itu. Dia udah mulai usahanya gitu. Wah, jadi dia ibaratnya ya kayak ngasih inilah gitu, Motivasi ya. motivasi. Iya. Kamu cocoknya usaha gitu. Oh gitu. Oh iya. Oh, dia mungkin ini ya visioner. Visioner. Gitu. Padahal awalnya sebenarnya cuma iseng-iseng aja. Ini Iya. ada yang nyisa jual gitu. Itu masih yang motor sama masih waktu Ya, itu basisnya. itu cuman motor sih. Motor pada saat itu. Motor, sepeda, kalau nggak salah itu. Nah, terus pada akhirnya bisa shifting ke brand itu, Nah, itu Gimana? karena waktu itu tuh 2000 berapa ya? 2010 apa 2011 saya tuh karena itu teman saya itu tuh dia punya produksi sepatu. Oh, oke. Iya, custom. Iya, saya coba jualin deh gitu ya di Kaskus juga. Jualin di Kaskus, ya lumayan lah, seminggu satu gitu yang order gitu. Iya. Ya ada yang order juga udah alhamdulillah gitu Iya, kan. alhamdulillah ya. Custom nih pengen sepatu kayak gini, custom nih pengen sepatu gini. Ribet sih kalau gitu kan. Satu loh gitu. Satu ya. ukurannya gini, ternyata ukurannya beda gitu Oke, kan. Nah, di situ saya lihat kendala-kendala custom itu kayak gimana sih. Oke, iya. Saya lihat minus-minusnya dari mana custom ini. Akhirnya waktu itu saya udah lulus kuliah 2010 apa 2011 saya kuliah. Saya lupa gitu. Lulus nyari-nyari kerja. Nah, cuman si tempat produksi sepatu ini itu dia jadi base camp. Oh, jadi tempat nongkrong. Iya. Yeah. Jadi setiap itu baliknya ke situ. Oke. Sebelum balik ke rumah paling ke situ, ngumpul dulu. Nah, di situ kepikiran bikin produksi sepatu. Oke. Dengan jual motor, ganti motor yang matic lah, yang kecil-kecil Yeah. lah, yang penting bisa sat-sat ya. Iya, iya. Nah, dari situ sisa uangnya mau pakai buat beli modal lah gitu. Ibaratnya kan kalau custom satu Betul. by order gitu Betul, kan. iya. Itu ribetnya kayak gitu. Ya saya bikin aja size cowok berapa sih gitu kan. Nah, dari situ masih lumayan pada saat itu. Cuman si modalnya si satu sepatu ini lumayan juga ternyata. Oh, oke. Dan akhirnya waktu itu memang ada ada di Jakarta kalau nggak salah si brand, bisa sebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa sebut. Birkenstock. Iya. Itu tuh masuk di Iya. Jakarta dan lumayan rame lah, dan harganya yang Wah, iyalah pada gitu saat kan. itu. Iya. Terus saya coba bahan bakunya ada nih iya. di Bandung tuh gitu ya. Saya cari kayak lembaran kulitnya. Wah, ini kalau di assembling gitu kan. Iya. Jadi nih mirip. Iya. Ya udah, dari situ saya coba ibaratnya puterin tuh duit yang sisanya gitu kan. Sisa yang saya udah bikinin sepatu itu. Betul, iya. Saya bikinin sandal gitu. Saya bikinin. Jadi waktu itu kebanyakan konsumen yang di Kaskus pada nanyanya ini PO atau ready stock gitu. Iya. Kalau saya bilang PO, orang tuh kemungkinan nggak jadi beli. Oke, ya betul. Cuman saya nggak mau bohong nih, supaya Iya. orang bisa tetap jadi beli, tapi nggak mau bohong juga. Nemuin gitu. titik tengahnya gimana tuh caranya tuh? Nah, akhirnya saya bikin lah ready stock. Kalau nggak salah 20 pasang. Ya. Nah, jadi ketika ada yang nanya, ini ready nggak? Ready. Iya. Ada yang nanya lagi, ready nggak? Ready. Gitu kan. Padahal bikin sandal itu cepet banget gitu waktu itu. Saya tongkrongin gitu ya, pas di tempat produksi. Kayaknya sejam aja kayaknya bisa satu pasang, malah bisa lebih gitu. Iya. Kalau misalkan saya bilang gitu, ini ready, tapi barangnya nggak ada, bohong dong gitu kan. Oh iya, betul. Ya udah, saya bikin ready dulu. Nanti kalau misalkan ternyata yang dia pesan nggak ada, saya tetap bilang ready. Tapi hari itu jadi langsung hari itu juga gitu ya. Wah, ya itu sempat pernah nggak kejadian beneran balapan gitu? Jadi kayak tadi kan sempat dibahas cuman 20 dulu gitu. Ternyata yang order ada 40 orangnya misalkan gitu. Nah, 20 sisanya tuh ternyata pas lagi produksi buat 20 muncul lagi 10 gitu. Itu sebenarnya gini, waktu itu bikin 20 kan itu pasti berkurang kan? Pasti berkurang. 18 jadi 17 Betul. jadi 12. Nah, saya tuh
belum bisa order lagi. Heeh. Duitnya ibaratnya diputerin lah ya gitu. Ya, Buat bikin yang penting bahan baku dulu. yang penting bahan baku. Oke. Selalu ready gitu. Nah, Ketika ada order, saya langsung bikinin satu. Anak-anak ini bikinin satu dong gitu. oke. Size ini warna ini gitu. Eh, Yang penting bahan baku, karena waktu itu si tempat produksi ini tuh kendalanya di bahan baku. Dia selalu kekurangan bahan baku. Oke. Jadi ketika ada order dia baru belanja dulu gitu. Nah, saya selalu ready di bahan baku gitu. Oke. Daripada Iya. ready di stok jadi. Heeh. Ketika kita ready stok jadi misalkan 40, 41, 42 gitu ya. Heeh. Yang ordernya size 39 misalkan Oke. atau 44 gitu. Enggak ada nih gitu. Ya udah bahan setengah jadi gitu. Oke. Bahan iya, baku iya. aja deh gitu. Kita ready stoknya di bahan baku gitu. Karena pengerjaannya memang cepat. Betul, iya. Nah, waktu itu juga sempat ada di hari Sabtu kalau nggak salah, ini tuh si sendal tuh harus dikirim hari Minggu. Oke. Sedangkan yang kerja tukangnya ini Heeh. dia tuh udah pada balik gitu. Nah, itu gimana tuh? Bikin sendiri saya gitu. Oh, bikin sendiri. Waktu Iya. itu bikin berapa piece tuh? Dua. waktu itu? Oh, dua. Dua pasang. Oke, dua doang. Dua Iya, pasang. iya. Waduh, gimana nih bisa deh gitu kan. Karena udah tiap hari nongkrongin, saya memang sering bantuin karena si tukangnya kan maksudnya si tempat produksi ini memang agak-agak nggak terlalu rame gitu. Iya, iya. Jadi bisa saya gangguin sih ibaratnya. Saya gangguin itu maksudnya bantuin. Bantuin. Iya. Terus sambil ngobrol apa gitu. Bantuin, guntingin apa kayak ngebolongin apanya, jahitnya pakai tangan bukan jahit yang gitu karena Iya. si sendal itu tanpa ada jahitan, dia cuman ngejahitin cuman hanya bagian bakalnya aja gitu. Oh, oke. Supaya nempel di kulitnya. Heeh. Saya ikut bantuin gimana dulu bakar terus dijahitin, bakar lagi ya buat bagian finishingnya. Heeh. Nah dari situ kan udah tahu nih kalau nggak salah dulu tuh telepon ini lemnya apa ini pakai itu ya udah bikin aja gitu. Jadi bentuknya aneh. Baru aja mau nanya gitu. Ini pernah nggak bikin sendiri terus pas yang mungkin temen partnernya biasa bikin gitu. Iya. Ngelihat wah terus gak jadi dilepas lagi gitu. Iya, Bikin iya. apa, gitu pernah juga berarti. Pernah. Sampai akhirnya dikirim juga sih. Yang bikinannya Mas Saya. Iza, Saya oke. kirim aja. Jadi ibaratnya barang kekirim. Seenggaknya si konsumen ini karena waktu itu bisa dibilang dia tuh apa ya reseller. Oke. Dia reseller agak bawel. Bawel banget lah. Ya begitulah bawel. Iya. Gitu. Terus dia minggu itu pengen tetap dikirim. Ya udah sih kirim aja gitu. Kemungkinan kan dia pasti komplain kalau memang dia ini sendal nggak diterima kan. Bentuknya aneh, banyak lemnya atau Betul apa ya. Mana-mana gitu kan. Yaudah yang penting kirim dulu deh gitu. Nanti kalau misalkan dia komplain di hari Senin kan kemungkinan. Iya. Ya kan? Iya. Dari Senin dia komplain, saya udah langsung bikin lagi nih. Buat ngegantiin barang itu sama, tapi bikinnya yang benar sama tukangnya kan. Iya. Saya tungguin nggak ada gitu. Nggak ada, Sehari 2 hari udah keterima bro, udah gitu. Udah dipakai udah, ya berarti bagus Aman dong. dong. Apa dia nggak nge gitu ya kayak gitu, jadi ya udahlah kalau gitu gitu. Itu Kepake berarti kan. Kepake ya berarti kan. Biasa itu sudut pandang yang ngeproduksi sama yang make biasanya suka beda. Iya, Ya di betul. situ ya. Kalau yang produksi suka perfeksionis. Iya, Tuh, ini detail namanya ya. apa? Iya, detail gitu. Kalau yang make yang penting kepake aja lah Iya. gitu kan biasanya. Sekilas mirip. Sekilas mirip, aman lah udah gitu ya. Tadi sempat diceritain nih, berarti Mas Nisa sendiri sebenarnya ini bisnis sempat berubah-ubah ya. Dari awalnya kan sempat motor dulu gitu, arahnya lebih ke motor. Itu hobi sih, bukan Itu bisnis. hobi lah ya awalnya. Yang bener-bener pure baru mulai bisnis itu berarti yang di sepatu dulu awalnya. Sepatu. Dari sepatu custom itu, terus tiba-tiba pindah ke sendal gitu. Sendal. Dan sekarang identiknya sama sendal traveling malah gitu Iya. sebenarnya. Nah, menghadapi itu gimana tuh? Maksudnya berarti kan ini sebenarnya karena ada perubahan-perubahan, terus juga ada market yang ditemuin juga gitu. Mungkin kalau dari sudut pandang dari luarnya mikirnya, wah ini strategi branding baru kah atau gimana? Maksudnya untuk bisa merespon kebutuhan market dengan tepat gitu tuh gimana tuh Mas? Saya waktu itu kan si sandal yang kulit ini yang merek Birkenstock itu memang demand-nya tuh memang udah ada. Udah Ada tuh dilihat dari orderan yang lain. Oke. Dari brand lain. Ada brand dia
ordernya lumayan nih, Ya, continue gitu kan. continue, ya. Jadi saya juga bikin deh gitu. Cuman memang waktu itu memang nggak kepikiran bikin brand. Saya waktu itu memang polosan. Gitu. Ya. Saya coba ternyata lumayan nih di Kaskus kan gitu. Terus daripada polos ya udah coba bikin brand deh gitu Oke. kan. Nah dari situ memang ada perubahannya lebih ke kayak apa ya? Lihatnya sih saya tetap pasar di Jakarta sih. Oke. Ya, Pasar ya, ya. Jakarta tuh memang dia ibaratnya kalau dia suka tuh berapapun dia pasti Dijabanin lah ya, dia dijabanin. bayar Ya, gitu. ya, ya. Nah dari situ lihat demandnya lumayan banyak nih gitu ya. Saya posting di tetap main di Kaskus kan. Di main di Kaskus ternyata kebanyakan memang Jakarta. Oke. Saya ya. ngirim kebanyakan Jakarta terus ya udah lanjut aja kan dari situ. Saya lebih tajemin lagi bagaimana nih bikin produk supaya mirip banget nih. Gitu. Dari situ terus memang ada perubahan kan, perubahan yang tadi standar traveling gitu. Ya. Di situ memang kenapa ada perubahan memang si Birpet tuh waktu itu lagi ada drop sih. Gitu. Oke. Ya. Jadi permintaan yang memang sangat drop dan waktu itu si Birpet sendiri memang hanya sekedar produksi. Oke. Dia tidak menjual langsung ke konsumen. Ya. Dia hanya sekedar produksi dan distribusi. Oke. Nah distribusinya ini kemana? Ke beberapa toko yang memang consignment. Oke. Beberapa tokonya itu ada di Bandung, Surabaya, terus Bali, Makassar. Oke. Jakartanya sih di Zalora kalau nggak salah waktu itu. Nah dari situ marketnya sedang demandnya turun. Oke. 2015. 2015. Iya. 2015 turun dan akhirnya saya juga ada kendala sih di bagian produksi karena si kulit kan kita bahan baku utamanya kulit kan. Iya. Itu tuh nggak konsisten gitu. Oke. Ya. Jadi ketika saya order lagi nih ke supplier kulit gitu kan, nggak konsisten ketebalannya, warnanya. Yeah. Itu tuh selalu kok bisa sih kayak gini ya, pusing nih gitu ya. Saya pengennya tetap ketebalan harus 1,8, ini harus 2 mili atau enggak warnanya kok gini ya, warna merahnya kok gini ya. Udah lagi. Ya pusing kan. Yeah. Akhirnya ketika lagi drop itu kan demand nggak ada nih. Yeah. Saya juga kan nggak bisa nge-push consignment ini. Betul. Sama reseller ini jualan dong. Iya, nggak Ini bisa. gimana naikin Iya. omset Iya. gimana nih ya mereka aja pasti pengen kan Iya. naikin omset, cuman kan memang kondisinya lagi waktu itu ya begitu gitu. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa 2015 awal sampai akhir ya kalau nggak salah kebantu tuh pas musim-musim puasa mau ke lebaran. Nah dari situ kebantu puasa. Nah setelah lebaran tuh saya kepikiran aduh kalau saya bertumpuk terus sama bahan baku kulit, saya pusing nih gitu kan, ribet nih gitu ya, setiap lotnya datang tuh beda warna, beda ketebalan, beda spek-speknya gitu kan. Betul. Akhirnya ya udah saya mau keluar dari kulit deh gitu ya. Tapi apa gitu, webbing gitu kan, tali webbing gitu. Nah cuman dari waktu itu tuh saya mau mainnya di ini karena saya waktu itu lagi doyan olahraganya lari. Oke. Lagi rame tuh, lari. Ikut Fun run, komunitas lagi rame gitu kan, ya. Terus lari. Dari situ saya ada penasaran beli beberapa brand sepatu gitu. Ya. Saya sampai nge-comparein tiap brand gitu ya. Nike, Adidas, Brooks, terus apalagi Asics gitu. Saya comparein aja semua sampai iklannya saya webnya saya pantengin gitu. Kelebihannya ini apa, ini kelebihannya, terus bandingin gitu. Nah dari situ ini sepatu kok banyak banget ya gitu, nggak menghasilkan apa-apa. Ya. Dan akhirnya wah ini harus jadi sesuatu nih gitu. Akhirnya saya bikin sole gitu ya. Itu handmade, jadi dari beberapa lapis spons kita potong, kita bentuk, kita press juga. Dibikin bentuknya pengen kayak gini, karakternya empuknya pengen kayak gini, itu gimana gitu. Itu kan emang ada waktu-waktu luang. Nah akhirnya saya bikin lah itu si sole itu kita develop ya beberapa bulan sih karena memang kita kosong banget gitu untuk produksi. Akhirnya bisa
ngeberaniin diri lah gitu ibaratnya. Ketika solnya udah jadi, ya uppernya pakai apa Apa ya? ya? Gitu. Iya. Kalau pakai kulit nggak mau kan gitu. Akhirnya webbing kan gitu. Pakai webbing nih. Ini di toko ini ada nih webbing warna-warni gitu. Ih keren ya gitu. Ya udah kita pakai webbing ini. Pakailah webbingnya itu disandingkan sama si sol yang tadi saya bikin kan. Iya. Bentuknya harus kayak gini, ketebalannya harus gini, depannya apa, dropnya segini, berapa senti, berapa mili gitu kan. Cobain gitu kan. Nah dari situ juga memang ada transisi di mana si Bearpad itu baru bikin tim Oke. untuk jualan sendiri. Yang dari sebelumnya hanya produksi dan distribusi. Oke. Sekarang gimana caranya kita tuh harus bisa langsung ke end user gitu kan. Oke, iya. Langsung jualan. Langsung Kita, jualan. hey kita mau jualan ini, kamu mau beli nggak? Banyak kayak gitu kan. Iya. Bikinlah Instagram kan. Instagram, kita mulai dari Instagram, kita mulai bikin web, kita bikin tim fotografernya, Iya. kita bikin tim marketingnya. Itu dalam keadaan 2015 yang memang lagi drop ya. Jadi ya ibaratnya saya udah sisa kas segini, ya udahlah gitu. Mulai All out dari deh. yang, Iya. mulai dari nol balik lagi ke nol harusnya nggak masalah dong gitu. Iya. Jadi saya nggak beraniin diri, ya udah ini punya duit segini, ya udah. Heeh. Butuh apa? Ya udah ini butuh kamera, fotografer, ini butuh tempat. Kita bikin tempat kos-kosan gitu yang 3 Saat kali itu, 4 iya. di Jalan Dr. Hatta waktu itu. Nah. Saya bikin Senin sampai Sabtu saya diproduksi. Oke. Senin sampai Sabtu, Sabtunya setengah hari kan. Heeh. Sabtu sampai Minggu kita bikin foto, bikin video, kita hunting gitu ya. Oke. Bikin fotonya harus kayak gimana, itu 2015 akhir lah. Akhirnya si sandal itu yang itu, yaudah kita bikin yuk. Kita bikin ala-ala lah ibaratnya, campaign better outside gitu. Jadi kita teman-teman komunitas panggilin yuk, satu aja perwakilan gitu, temen yang kenal aja gitu. Kita jalan ke gunung, pakai sandalnya nih, di videoin, di fotoinnya, di ala-ala aja gitu kan. Terus dari situ dan akhirnya, wah ini sih kita sebenarnya reimage gitu kan. Oke. Karena rebranding. Rebrandingnya lebih ke arah kita nyasar audiensnya. Oke. Dan kita rebrandingnya juga bahwa si Bearpad ini sekarang jadi apa gitu kan. Oke, iya. Nah si Bearpad ini kita pengen gini, pengen gitu, pengen gini misalkan ya gitu. Nanti panjang lagi lah kalau bahas itu. Dari situ pokoknya agak dibilang outdoor enggak. Dan gak mau juga dibilang sendal outdoor. Oke. Sendal gunung apalagi. Sendal gunung gitu. apalagi ya pada saat itu. Teman ini apa ya, sendal traveling aja deh gitu. Kita biasanya orang-orang yang traveling karena waktu itu memang lagi ramenya My Trip My Adventure. Oh Itu iya pada saat titik itu baliknya ya. memang di Iya, situ. iya, Dan iya, kita iya. nge-imagine kita tuh pura-puranya lagi traveling. Oke. Tapi tetap di Bandung gitu. Walaupun kita hiking waktu itu tuh daerah Jayagiri, gitu. Jayagiri dan di puncaknya itu kan Kawah Ratu kalau nggak salah. Dari situ kita imagine bahwa si Bearpad itu sekarang sendal traveling. Kita ngomongin terus sendal traveling ya. 2016 awal waktu itu Januari, ingat banget. Nah dari situlah sendal traveling mulailah bergeser. Si sendal yang kulit ini akhirnya biasa kita jual, kita kurangin. Reseller yang biasanya ngambil sendal kulit, dia pengen jual kan sendal traveling ini, nggak boleh gitu. Ini karena kita pengen jualan sendiri, gimana caranya gitu. Jadi brand yang sendiri gitu ya. Gimana caranya kita bisa mengelola sendiri tanpa harus bergantung sama distributor, sama consignment, sama reseller gitu. Kita pengen coba nih jualan sendiri, gimana caranya gitu. Kita langsung ke end user tuh gimana gitu, menyapa orang gitu. Akhirnya ya dari situ mulailah satu-satu. Ada yang nanya, ini tokonya di mana? Ya kita kayaknya harus bikin nih, nggak apa-apa lah ini tempat kosan juga kita bikin aja display dinding aja gitu. Display dinding 2x2 apa 2x3 kita bikin, itu tempelin aja situ ya. Gitu. Nanti kan orang datang, dia intinya sih gini, waktu itu 2016 atau 2015 orang tuh kebanyakan orang masih tidak percaya gitu untuk jual online shop. Banyak orang yang masih nggak percaya gitu, takut ketipu lah gitu. Dan akhirnya kita juga ada campaign gimana caranya orang tuh tetap percaya sama kita gitu.
Walaupun mau itu pesannya secara online Iya, gitu ya. iya. Kita online-nya juga kan waktu itu ya belum ada e-commerce kayak sekarang. Betul, Belum ya. ada orang ya kalau mau order ya transfer, Iya, iya. settingan via DM gitu. Kalau nggak WA, nanti dia transfer duluan baru bisa kita kirim gitu. Percaya nggak gitu Iya, kan? iya, Kayak iya, gitu iya. aja kan. Yang penting di situ kita aktif aja gitu di sosmed. Oke. Dan akhirnya ya rebrandingnya ke situ. Rebrandingnya ke arah sana pada Travelingnya akhirnya. di situ Iya. 2016. Sehingga dan itu konsisten berjalan sampai akhirnya sudah mulai masuk ke persepsi publik ya sekarang ini ya, Iya. persepsi pasar gitu bahwa Iya. ini sudah jadi sandal traveling gitu. Masih juga sebenarnya masih ada banyak yang bilang ini sendal gunung ya, sendal Masih gunungnya ada. masih enaknya dipakai hiking atau dipakai. Ya mau gimana lagi ya kalau ketika kita ngomongin ini sendal traveling dan ternyata orang nganggapnya itu sendal gunung ya kita terima juga. Iya, Ya, kita nggak mau menangkis. betul, iya, iya. Tapi kalau dari Beer Pets sendiri ya memang ini sandal traveling gitu ya. Iya, niatnya memang untuk traveling. Niatnya untuk traveling gitu. Tapi ini sebenarnya salah satu yang emang pengen ditanyain juga sih kalau sama aku ya sendiri ya sebenarnya pribadi gitu. Iya. Ini ngomongin soal branding itu kalau misalnya sekarang ini banyak sih teman-teman aku juga gitu ya. Mungkin Sobis juga sekarang ini juga ada juga yang misalnya mau bikin satu brand, entah itu bentuknya clothing line atau apa. Itu tuh pasti ketakutan terbesarnya adalah kesulitan untuk bersaing. Oh. Pasti kayak gitu. Iya, Nah, iya. sedangkan kalau dari Bearpad sendiri gitu, kalau misalnya aku lihat kan, ini sebenarnya kompetitornya banyak ya, bisa Iya, dibilang banyak banget dan hampir mirip-mirip gitu yang Iya, dijualnya. betul. Gimana nih cara ngadepin itu gitu untuk membangun identitas tersendiri dari si brandnya dan otentisitasnya gitu. Konsisten. Konsisten. Jangan tergoda. Oke. Kayak ibaratnya kan gini. Satu mungkin kita ranahnya sandal aja lah ya. Ya, Sandal gitu ya gitu, bukan sepatu. Beda lagi walaupun sama-sama footwear ya. Iya. Sandal kan sekarang mulai rame juga kan, Betul, modelnya kayak iya. gini atau boleh segini-gini. Iya. Ya kita konsistennya di sini aja gitu. Oke. Mungkin pengembangannya kita lebih pengembangannya lebih sesuai karakter apa yang kita bangun dari awal. Oke. Ibaratnya ini misalkan sendal traveling. Traveling kan banyak orang tuh jalan. Beberapa medan yang mereka lalui seperti apa. Kita juga harus melakukan itu dong. Kita Iya. harus melakukan traveling. Jadi ibaratnya si konsumen, pengalaman konsumen juga kita tahu gitu. Apa yang mereka alami. Nah, kita bagaimana memenuhinya gitu. Oke. Jadi dari situ tetap ya dengan karakter Bearpad-nya sendiri yang kita keluarin dari awal tuh seperti apa. Seperti apa? Ah, Ya. Jadi tetap goal yang kita tuju dari awal tuh jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Don't forget the roots gitu ya istilahnya ya. forget the Iya, roots-nya. iya, iya. The root sama goal. Sama goal. Goalnya Oke. kan ibaratnya kita lihat tuh goal itu misalnya sampai sana nih. Iya. Kita jangan sampai meleng belok dulu deh gitu kan. iya, iya. Atau belok ke kiri dulu deh. Maksudnya belok tuh, oh ini lagi rame ini. Yaudah kita coba juga ini dong. Coba juga, oh ini sekarang lagi rame warna ini, coba warna itu, modelnya kayak gini. Misalkan mau diikutin ya terserah gitu. Cuman kalau dari ngomongin branding, Iya. kita harus konsisten. Harus konsisten. Konsistennya sesuai roots dan sesuai goal yang mau kita tuju. Oh, oke, ya. Dan itu juga pengaruh juga berarti kalau ngomongin soal strategi digital marketing juga berarti ya si branding ini ya sebenarnya sejauh ini ya. Harusnya sih. Konsisten di situ. Konsisten. Biasanya kan umumnya suka Konten. ada juga tuh yang kayak wah, ini sekarang konten kayak gini mulai sepi nih. Iya, Kalau misalnya betul. kita ngikutin yang viral, wah kita kehilangan Ya. momentum buat brandingnya. Biasanya dilematisnya kan pasti di situ. Betul, Ya. dilematis. Pernah ngalamin gitu juga berarti sebelumnya. Sedang mengalami. Sedang mengalami saat ini. Untuk beberapa bulan dan mungkin di tahun ini ya. Ah, Tahun ini sama tahun kemarin. oh, oke. Nah, Jadi lebih ke apa ya? Konten yang kita bikin dan konten yang kita suguhkan mungkin hampir lupa juga sih. Hampir lupa the roots-nya yang tadi yang kita bahas. Oke. Itu sekarang ini sedang menghadapi itu berarti ya Sedang sekarang menghadapi ini ya. itu. Tapi di sisi lain balik lagi digital marketing penting juga ya. Penting banget. Apalagi sekarang ini kalau melihat di sosial media juga sering muncul nih. Iklannya Iya, Bearpad juga sering banget muncul. Nah, ini sekarang ini juga sebenarnya buat kamu nih Sobis yang memang sekarang ini lagi passionate mungkin ya, mencoba juga untuk menjalani bisnis sekarang ini kamu
pasti pas banget sekarang ini karena kamu bakal ditemenin dan dibantu sama IndiBiz dong pastinya. Nah, IndiBiz sendiri merupakan ekosistem solusi digital dunia usaha Indonesia. Tuh, tadi kan sempat dibahas ya soal digital marketing dan segala macamnya. Dan IndiBiz ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pemasaran hingga finansial yang didukung internet handal dari Telkom Indonesia. Jadi nggak perlu ragu lagi kalau misalnya sekarang ini kamu menjalani bisnis, IndiBiz pasti siap banget buat ngebantu kamu. Nah, sekarang ini kita balik lagi ngobrol sama Mas Niza nih, masih ngebahas soal Bearpad juga gitu. Nah, kalau dari digital marketing sendiri ada satu strategi khusus sendiri kah yang memang di planning sama Bearpad sendiri gitu untuk menghadapi kompetitor yang banyak ya sekarang ini gitu. Betul. Ada sih, mungkin kita saya lebih bahasnya mungkin dari konten ya. Konten Dulu lah ibaratnya. Dari konten dulu ibaratnya kan kita tadi ngomongin digital marketing ya gitu ya. Ya, Konten itu saya selalu menganggap konten itu adalah pelurunya. 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 Jadi saya harus punya tim yang bisa bikin peluru yang Betul, yang cakep nih, cakep, tajam, gitu tajam, kan. akurat, Akurat. ya, Gitu. ya, Nah, ya, kalau ya. akurat itu bagaimana kita cara menembaknya gitu. Kalau misalkan si pelurunya ternyata tajam atau enggak dia bisa membelah angin gitu Iya. kan. Berarti ketika kita keker di situ dia pasti kena Dia ke pasti situ. kena, iya. Kan? Tapi kalau pelurunya ternyata tumpul atau dia kurang membelah angin lah gitu, Iya, nggak aerodinamis berarti kan dia goyang-goyang nih, meleset lah, melenceng lah gitu. Nah dari situ saya selalu kontennya dulu harus gimana nih? Ibaratnya kita pelajari dulu kalau misalkan kita ngomongin di digital marketing kan ibaratnya perilaku orang yang pakai sosial media seperti apa? Seperti apa? Ya. Ya, berarti kan Jempol, ya. scrolling. Nah, ketika scrolling, gimana caranya orang ini tuh dapat konten kita tuh dia berhenti. Stay dulu, ngeliat berhenti dulu. aja dulu. Iya, iya. Ya kan gitu kan. Kontennya harus seperti apa? Kan gitu. Iya, betul. Warnanya harus kayak gimana Betul. gitu. Dan perbandingan rasio dari produk karena kan kalau ngomongin kalau ngomongin iklan itu saya sebisa mungkin hard selling, tapi hard sellingnya udah dalam bentuk visual ya, bukan perkataan kayak ini harga segini. Oh iya. Jadi iya. saya ingin persuasif dulu gitu dari segi visual. Ketika orang dapat nih konten, orang tuh tertarik gitu. Oke. Tertariknya dari ya visual. Kan orang belum merasakan dulu kan sandalnya seperti apa gitu ya, feel dipakainya seperti apa gitu kan. Cuman yang seenggaknya dia ada persuasif untuk diam dulu gitu. Lihat konten dulu. Ih, kok keren. Nah, pengen dapetin itu aja dulu. Satu itu kan. Nah, nanti berikutnya baru deh kita ngomongin audiensnya yang kita kejar itu seperti apa gitu. Ya. Kita lihat misalkan orang yang biasa beli dari tahun-tahun beberapa tahun ke belakang, kira-kira umurnya berapa itu gitu. Oke. Itu bisa jadi patokan juga kan. Kita nanti lebih konsistennya di mana nih? Oke. Konsisten untuk menembakkan peluru yang tadinya. Iya. Di umur yang sekian, range-nya umur sekian sampai sekian misalkan. Tiap brand pasti beda-beda gitu. Pasti. Nah, itu insight-insight yang seperti itu kita harus tetap kumpulin gitu kan. Iya. Tiap tahun biasanya bisa berubah loh. Bisa fluktuatif juga kan. Walaupun nggak langsung signifikan. Iya. Nah, dari situ kejar terus gitu. Si audiens yang kita kejar sama ada broadnya juga sih. Broad itu kalau lebih ke menyebar luaskan. Yeah. Ibaratnya kita nyebar luaskan dan ternyata misalkan satu hari itu menyebarkan nge-reach-nya 10.000 audiens misalkan ya. Seluruh Indonesia. Yeah. Seluruh Indonesia pasti kan dari 10.000 itu ada yang tertarik lah, yang berhenti 3 detiknya, pasti, gitu kan, ngeklik lah gitu. Nah, yang 3 detik yang ngeklik ini mungkin berapa persennya? Anggaplah misalkan 1%-nya gitu ya, berarti 100 ya berarti. Nah, dari 100 orang ini apakah dia masuk ke web gitu kan? Nah, di web, masuk ke web, terus apakah dia belanja atau enggak nih gitu. Nanti kita ada iklan lagi, misalnya campaign-nya seperti apa lagi, kita bikin supaya si orang ini tuh jadi beli. Oke. Nah, di 100 orang itu kita sasar lagi nih yang asalnya 10.000. Ini orang ini ngeklik, ya kita sasar lagi nih iklan yang berbeda. Oke. Tapi similar lah gitu, yang mirip-mirip juga. Gitu. Ibaratnya lebih pengingat gitu. Nah, dari 100 pasti kan mengerucut juga kan.
ada yang klik lagi, ada yang dia hiraukan gitu yang langsung lepasin nggak jadi gitu. Ada juga mungkin anggap aja 1%-nya mungkin dari 101 gitu, atau 10% lah. Kalau satu kayaknya cuma satu doang. Satu gitu. doang. Ini mah perbandingannya. Nah dari satu itu kita sikat lagi gitu. Sama campaign yang berbeda lagi. Ya, disebutnya misalkan kita biasanya nyebutnya retargeting. Gitu. Retargeting. Ibaratnya lebih ke pengingat aja. Kamu kemarin suka ini kan gitu. Yang ini. Cuman itu kontennya kalau bisa ya berbeda lagi walaupun mirip-mirip. Ibaratnya yang pertama yang orang suka tuh biasanya statis gitu, gambar-gambar statis, poster gitu. Terus nanti keduanya posternya lagi dipakai. Yang ketiganya video bahwa ini tuh sendal loh, sendal produknya, jadi bisa kelihatan orang ada yang pegang gitu kan, jadi lebih realistis gitu kan, nggak hanya 2 dimensi orang lihat gitu. Di situ sih, jadi funnelingnya langsung dari kontennya pun ada funnelingnya. Gitu. Jadi mungkin bisa dibilang personalize buat masing-masing audiensnya juga ya gitu ya. Kayak misalnya habitnya audiensnya kemarin banyak yang ngapain, direspon sama kontennya juga gitu ya biasanya. Itu lumayan sih ya, itu lumayan daging tuh berarti yang di-share sama Mas Niza tadi itu ya. Lumayan. Ya ini sesuai pengalaman aja sih. Berdasarkan pengalaman ya sekarang ini ya. Nih ini ngomongin soal pengalaman juga. Kalau tadi kan masih ngebahasnya soal strategi marketing apa segala macam. Bahas yang lucu-lucu deh. Selama menjalani Beerpad selama ini gitu ya. Ini ada nggak sih satu pengalaman atau momen yang lucu gitu yang sampai sekarang masih diingat-ingat gitu? Mungkin mirip-mirip sama kayak yang tadi pas harus ngeproduksi sendalnya sendiri. Mungkin itu ya. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih banyak sih, karena memang kalau dibilang pribadi saya pun memang saya suka bercanda sih. Jadi teman-teman sama itu juga kru tim gitu, memang saya ingin menghadirkan suasana yang friendly gitu, nggak perlu kaku lah gitu. Ya ayo gitu kalau bercanda. Cuman ya kalau diinget-inget kayaknya saya lupa lagi gitu. Yang lucu tuh gitu. Yang tadi juga kan baru kepikiran tadi. Atau yang paling sendiri. Berkesan deh. Kalau nggak lucu berkesan gitu. Paling berkesan Beerpad paling berkesan ya mungkin itu yang sama ini ya, ke Jakarta kita bikin event tuh. Rotasi itu itu berkesan juga sih. Itu karena yang itu memang event pertama Beerpad bikin sendiri gitu. Itu yang kolaborasi barengan sama Tuan 13. Ya. Jadi sama rapper yang memang beda banget ya sama karakternya Beerpad tuh gitu. Dan selama ini mungkin bisa jadi nggak sepenuhnya jadi target marketnya dari Beerpad juga di awalnya. Betul. Niatnya sih memang kita mau coba ekspansi gitu. Ekspansi maksudnya ekspansinya lebih ke beda genrenya yang biasa kita sasar gitu. Nah dari situ wah ini keren juga ya gitu. Beerpad nih udah bikin event gitu. Dulu kan sempat kepikiran yang susah banget nih kayaknya mau bikin event, gimana caranya gitu. Wah sulit nih gitu. Ya jadi kayak pencapaian aja sih. Pencapaiannya gitu ya. Lebih ke Beerpad udah sampai sini ya. Gitu ya. Cuman gitu aja sih. Gitu. Yang datang anak skena semua tuh waktu itu. Iya, Jaksel kan. Jaksel tuh waktu itu Jaksel. lagi rame-rame ya Jaksel juga ya pada saat itu ya. Berarti itu salah satu momen yang bisa dibilang lumayan berkesan juga ya. Ya, sebenarnya sih pasti banyak ya. Waktu itu itu Better Outside pertama, Better Outside kedua, ketiga. Itu memang yang kita camping seadanya gitu. Kita panggilin orang-orang yang mau nggak ikut camping gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh bikin konten loh gitu. Tapi diajaknya camping ya. Ayo kita camping yuk, jalan yuk. Situ ke situ. Daerah selatan, daerah situ, terus kita bikin videonya, ya itu cukup berkesan juga sih. Cukup berkesan juga ya, perjalanannya segala macam. Jadi bahkan orang ada yang bilang, wih ini camping atau kok mewah banget ya gitu. Jadi kita kayak mindahin dapur ke tempat camping gitu. Padahal itu sebenarnya kompor semua.
mikirnya oh ini gua piknik dikasih mewah banget padahal untuk konten ya itu ya, Iya. untuk produksi konten itu Konten. bukan buat ditraktir ya. Produknya cuman ya kan karena kita udah masak di situ kan, kita masak menunya satu itu berapa menu gitu kan. Ya, jadi kayak pindahan dapur gitu. Kayak ya pindahan dapur aja sama kulkasnya gitu. Iya, tiba-tiba jadi ada cooking class ya itu di situ. Iya benar, kayak cooking class gitu. Tiba-tiba jadi ada cooking class Dari gitu. mulai sarapan sampai makan malam gitu. Oh, oke. Berarti gini gitu. kalau ngomongin soal momen-momen lucu, momen-momen berkesan, itu tadi lah ya berarti ya. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin selama berapa lama sih berarti sekarang ini Berpat sudah jalan 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun ya berarti ya. Yeah. Berarti ini udah bisa dibilang salah satu brand yang sudah lumayan sustain lah ya sampai sekarang ini. Lumayan. Sudah hidup di atas udah di atas 1 dekade nih berarti jatuhnya ya. Iya, di atas 10 tahun gitu ya. Gimana nih salah satu, kalau misalnya mungkin Sobi sekarang ini juga ada yang pengen nanya gitu. Gimana sih gue bisa bikin satu bisnis yang jalan bisa sampai 10 tahun, 20 tahun. Pasti kan di dalam perjalanannya ada ya naik turunnya gitu. Nah, ada gak sih salah satu saran atau yang bisa di-share deh dari Mas Niza sendiri gitu? Saya sih berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman pribadi sama pengalaman teman-teman saya yang seangkatan saya, tetangga-tetangga yang ya dia udah shutdown lah gitu. Jadi memang saya sering pelajari gitu ya. Kenapa kok kamu udahan nih gitu. Saya tanya masalahnya apa gitu. Hampir kebanyakan dari finance gitu. Oke. Jadi orang tuh kadang banyak yang cukup cepat puas gitu ya, dapat duit gede gitu. Terus misalkan satu tahun pertama nih Lebaran, laku tuh kan gitu, duit gede, nyicil lah mobil, nyicil motor, itu bahaya. Bahayanya di situ. Jadi dari segi finance-nya gitu. Terus sebisa mungkin ya gaya hidup, ibaratnya sesuaikan dengan finance juga. Hati-hati loh. Memang kamu menyandang sebuah, lu founder, owner gitu. Tapi kok gini, ya nggak apa-apa. Gitu. Sabar aja. Yeah. Jangan buru-buru menikmati hasil jangan, ya. Jangan. Yeah. Hati-hati. Soalnya ya banyak teman-teman juga. Gitu. Kenapa kok gini? Oh gini. Jadi kebanyakan financial management mungkin financial management ya. Sama emosi. Panas nih, sih itu udah beli ini nih. Saya juga bisa. Ya. Tapi terus kedepannya bisnisnya gimana belum tahu lagi gitu ya. Itu bahayanya di situ. Kebanyakan orang 1-2 tahun awal udah mendapatkan hasil merasa puas. Langsung stop di situ berarti biasanya. Harusnya ya keep supaya ekspansi lah, memperbesar produksiannya atau memperbesar jangkauannya atau gimana gitu. Misalnya dipakainya buat ke ranah ke bisnis lagi lah, jangan ke pribadi dulu mulu, gitu. Yeah. Pribadi seadanya dulu lah gitu, Gak masalah kok gitu, karena orang lihatnya brand lu bukan elunya gitu kan. Gitu. Jadi ya orientasinya ya harus sustain ya, kalau emang mau sustain ya objektifnya harus ke arah sana gitu ya. Di luar dari orientasi, terus juga di luar dari motivasi yang emang harus clear juga, yang pasti dibutuhin untuk supaya sustain adalah toolsnya. Nah ini ngomongin soal tools juga dari Indie Biz itu sebenarnya pas juga karena ada satu tools yang bisa banget ngebantu kamu selama menjalanin bisnis kamu. Nah, namanya adalah Ocha. Ocha Indonesia merupakan salah satu platform inkubasi bisnis yang dimiliki Telkom Indonesia. Fokus Ocha sendiri adalah mengembangkan solusi omni komunikasi yang dapat melakukan blast pesan melalui telepon, email, SMS, dan dalam skala banyak dalam waktu bersamaan. Jadi pasti bakal helpful banget nih buat kamu yang sekarang ini lagi menjalani satu bisnis. Nah, sekarang ini Mas Niza mungkin sebelum pamitan ya gitu ya. Boleh nggak lihat ke kamera? Iya udah mau pamit nih. Udah diusir? Enggak. Bercanda. Nah Mas Niza boleh ngelihat ke kamera yang mana aja bebas sekarang ini. Gitu. Boleh nggak sampein pesan singkat aja buat sobis yang sekarang ini lagi menjalani atau lagi mau menjalani satu bisnis. Kalau yang mau intinya sih jalan dulu ya gitu ya. Jangan taruh ini bisnis sudah ada. Kalau misalkan emang ada biasanya kepikiran atau apa gitu ya, langsung aja kerjain gitu. Jadi jangan kebanyakan mikir
Karena kalau kebanyakan mikir itu biasanya nggak akan jalan, dan bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang jalan gitu. Terus apalagi ya untuk seperti yang tadi saya bilangin, dari segi finance jangan sampai cepat puas gitu. Biasanya 1 tahun 2 tahun awal itu merasa dapat duit gede gitu, duit banyak gitu, jangan langsung spend untuk pribadi dulu lah gitu. Kalau bisa untuk pribadinya dibatasin kalau memang belum bisa nge-manage secara keuangannya gitu. Sebisa mungkin tetap fokusnya di bisnisnya, pengembangannya, memperbesarnya bagaimana. Ibaratnya waktu biasa produksi sehari 100 ya biar bisa jadi 200 bagaimana gitu. Jangan lupa marketingnya, yaitu mungkin step by stepnya lah gitu ya. Yang penting sih harus jalan tuh bagaimana. Jalanin aja dulu, jangan dulu takut gitu ya. Sebenarnya sih klise ya gitu, kalau harus semangat gitu ya, harus do what you love and love what you do gitu. Sebenarnya klise tapi bener loh itu gitu. Karena kadang saya lihat Gen Z sekarang ini gitu kan ya, dia tuh kebanyakan rebahan, scrolling gitu kan. Saya lihatnya seperti itu. Ya mending keluar rumah deh, cari inspirasi, dapat inspirasi langsung kerjain. Dapat nanti ada masalah, pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah gitu. Tapi ketika sudah dijalanin pasti ada solusinya gitu ya. Pasti ada sih. Pasti ada solusinya. Pasti ada. Kalau nggak ada ya terus aja berusaha. Terus berusaha. Klise memang Baik, gitu. klise, tapi yang penting tetap adalah yang dijalanin dulu, fokus, dan yang Fokus. terakhir adalah sabar ya. Wah itu Sabar. Jangan, yang terakhir doa orang tua. Doa orang tua jangan lupa. Minta aja, minta doa orang tua. Oke, kayak gitu. Selama orang tua masih ada, minta aja. Ya. Mujarab. Wah, itu dijamin pasti. Pasti sukses. Terima kasih banyak Mas Niza. Sama-sama. Sukses terus buat berpartner juga. Ya. Kalau gitu sekarang ini kita pamit ya Sobis ya. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Dadah.